أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah jualah kita dapat dipertemukan dalam majlis taklim musholah yang kita muliakan ini, dengan harapan besar semoga Allah jadikan hati kita hati yang ingat kepada Allah di mana saja tempat kita untuk menghidupkan majlis taklim, masjid, musholah, rumah-rumah dan tempat atau aula-aula di mana kita diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah hendaknya hati ini diisi dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tiada yang kuasa untuk menjadikan hati kita ini ingat kepada Allah kecuali Allah jualah yang berkuasa untuk memberikan ilmu, memberikan zauq atau rasa pada batin kita untuk senantiasa ingat kepada Dia. Maka dari itu, mari bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat, apapun nikmat itu, apakah nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan. Namun yang paling utama dari limpahan karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ketika kita masih memperoleh nikmat yang bernama iman dan Islam. Dan kita bermohon kepada Allah semoga nikmat itu dapat kita peroleh sampai tiba ajal kita pada masa atau waktu dan ruang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya terkabullah doa kita sebagaimana yang diaminkan oleh para jamaah dengan doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita bila masa kembali menghadap Allah, hendaknya kembalilah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mari bersama pula kita hadiahkan kepada Rasul yang kita rindukan syafaatnya di dunia ini. Orang-orang yang senang berselawat kepada Rasulullah akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan, dan ketika kita berselawat kepada Rasulullah maka sudah barang pasti Rasulullah SAW akan menjawab salam rindu kita kepada Rasulullah SAW. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah,
Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat dan salam yang kita ucapkan itu akan mengantarkan kita kepada keberkahan di dalam kehidupan bernama dunia ini, kemudian mendapatkan syafaat kelak berkumpul di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat jamaah pengajian Mushola Al-Hilmi yang kita cintai, mari kembali kita melanjutkan kajian kita sebagaimana kajian yang telah disampaikan beberapa fadilat-fadilat yang berhubungan dengan zikrullah, yang diharapkan dengan mengaji ilmu tentang zikir ini akan membuat hati kita semakin dekat kepada Allah. Apalagi kita tahu bagaimana besarnya fadilah zikir, sampai 35 fadilah zikir yang terdapat dalam kitab Hidayatus Salikin. Lalu Abdul Somad Palembani menghimpunnya dalam kitab Hidayatus Salikin ini, yang dikutipnya dari penjelasan Syekh Aliul Mursofi dalam kitab yang bernama Minhajus Saliki ila Asrafil Masalik, sebagai mukhtasar atau singkatan dari kitab Risalah Qusairi yang ia nukil daripada setengah orang arifin, bahwa kemuliaan zikir dan kemegahan dan kelebihannya atas kelebihan ibadah lain berhimpun di dalam zikir 35 fadilatnya yang sudah kita terangkan 24. Malam ini menuju ke 25. Jadi kita tak mengaji kita ini bab ini, kapan lagi dikaji? Habislah umur, batang usia semakin tinggi, masa mendekati sakaratul maut semakin dekat, sementara beban semakin berat, lalu perbekalan semakin sedikit. Sebab itu, kenapa dikaji zikir? Zikir merupakan satu daripada perbekalan yang cukup banyak nilai pahala. Itulah yang dituliskan oleh ulama-ulama kita, kemudian terpopuler dinyanyikan oleh anak-anak kita. Apa kata dia? Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah. Pesan kepada kita bahawa hasbi rabbi jalallah, cukuplah bagiku adalah Allah. Ma fi qalbi ghairallah, tak ada dalam hatiku selain Allah. Bapak Ibu, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian itu, mudah-mudahan menghidupkan hati kita, hati yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika saat kita lupa dan lalai, semoga Allah kuatkan hati kita ingat kembali, karena banyaknya fadilat yang disampaikan itu. Sampailah sudah kita kepada 24 fadilah zikir. Malam ini masuklah kita yang ke-25. Begini penjelasannya. Al-khamisatu wal isruna dzikru afdal min al-hajji wal jihadi wa ribati was sadaqati wa kullu amalin
ma'adal faraid. Artinya yang ke-25, bermula zikir itu yaitu terlebih afdal daripada haji, daripada perang sabil, daripada memerangi kafir yang hendak masuk ke negeri Islam, dan daripada sedekah, dan daripada tiap-tiap amal yang lain, daripada segala fardu. Ini penjelasan di kitab Al-Masalik itu. Jangan salah paham. Kalau dikatakan yang bahwa zikir itu lebih afdal daripada haji, dari sabilillah, dari perang orang kafir, melawan kafir, lebih besar daripada sedekah, daripada amal-amal fardu lain, bukan berarti kita meninggalkan amalan fardu tersebut. Jangan nanti memahaminya rupanya ada amalan yang lebih afdal daripada haji, daripada sedekah, daripada perang sabil. Apa tu Pak? Kata dia berzikir, sehingga ada pun duit dia tak hendak dia berangkat ke haji, sehingga ada pun duit dia tak hendak bersedekah. Salah. Ini saking besarnya nilai tentang zikir, bukan menjelaskan tentang bahawa amalan yang lain tidak afdal kalau kita telah berzikir. Keliru sekali. Ini perbandingan. Bila dibandingkan haji sabilillah, perangnya luar biasa, ditambah pula dengan sedekah, amal fardu, maka yang menaik predikat tertinggi dalam soal amal adalah zikrullah. Itu maksudnya, saking besarnya fadilatnya. Kenapa begitu? Kalau ditanya, Pak, kenapa besar fadilat itu dibandingkan amal lain? Mari kita menyimak, memahami dengan paham yang luas. Sebab segala amal-amal itu muaranya zikir. Coba lihat, haji. Dalam ilmu syariat adalah rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Tetapi pada hakikatnya orang mengerjakan haji itu adalah karena untuk ingat kepada Allah. Bukan nak tengok Kaabah. Bukan keliling saja, tawaf sa'i umrah, tawaf sa'i dan juga melempar jumrah. Akan tetapi dia itu ingat kepada Allah. Banyak orang yang punya duit tapi tak ingat kepada Allah nak mendaftar haji. Banyak orang punya uang, bisa pergi ke Malaysia bolak-balik, Singapura, tak ke mana-mana, tapi tak ingat untuk bisa berwisata rohani dengan mengerjakan haji umrah itu. Kenapa? Karena intinya adalah zikir. Kita datang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mataka laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Itu karena kita ingat kepada Allah, membuat kita sanggup untuk berangkat meninggalkan tanah air menuju Makkahul Mukarramah. Sanggup kita mengorbankan harta kita sekian juta itu karena kita ingat kepada Allah. Sanggup kita meninggalkan anak istri ataupun suami, keluarga kita, walaupun tak pasti kita akan pulang kampung halaman. Kenapa? Karena ingatnya kepada Allah. Itulah makanya zikir itu. Lalu sabilillah, bukan menunggang kuda, lalu pakai onta, pakai senjata pedang, kita membunuh orang atau orang itu membunuh Hawa, terpenggal kepala sampai terburailah isi perutnya, patah giginya. Itu memang perjuangan sabilillah. Sisi lain sabilillah itu ada didapat tanpa perang, tanpa perang melawan orang kafir. Apa itu? Itulah dia menuntut ilmu. Ini sabilillah, perang. Makanya Nabi katakan, man kharaja talaban ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia itu sabilillah hatta yarji', sampai dia pulang ke rumahnya nanti. Tak ikut perang, tapi ikut mengaji, dianggap mendapatkan pahala sabilillah. Besar pahala perang, besar pahala untuk ilmu. Tapi lagi-lagi sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah,
adakah pahala yang lebih besar daripada jihad sabilillah, lebih besar daripada menuntut ilmu? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, ada. Apa itu? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Kenapa? Orang perang tadi itu pun Pak, karena ingat sama Allah. Bukan hendak dipanggil sebagai pahlawan supaya terkenal awak sebagai orang yang mati syahid. Bukan. Dia berangkat, dia pokokkan kalimat Allahu Akbar. Dia sudah yakinkan, jika aku mati syahid. Bila aku besok hidup lagi, aku masih bisa berjuang. Menuntut ilmu ini kan jihadnya Pak. Mana bukti? Tak banyak orang bisa menuntut ilmu, walaupun rumahnya dekat dari tempat pengajian. Maka kalau hendak ramai, bukan majelis taklim, majelis tak lazim, bukan majelis taklim. Jadi jangan heran, makin lama makin hilang, makin bab zikir ni makin tak ada orangnya, makin setan tu makin digodanya. Ini gawat pengajian Helmi ini, kata setan. Ini kalau dibuka sepi ini nanti ngaji tentang zikir ni betapa susah kocok kita ni. Macam mana cara mengacau orang supaya jangan dikajinya bab itu. Nah itu lah. Kenapa? Karena bab ini bab level tinggi. Bagi setan tantangnya berat. Kalau sembahyang kita tadi diperiksa lagi Pak. Kalau baik wuduk, baik kita solat kita sampai salam, bacaan kita bagus, rukun sunatnya mantap, barulah solat itu akan berkata. Dikatakan sama solat itu, hafizakallah kama hafiztani. Semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau menjaga aku. Kalau mantap, tapi itu setelah dicek lagi pertama, mantap tidak? Wuduknya betul, betul. Diperiksa lagi. Baca-bacaannya betul, Fatihah-Fatihahnya bagus, rukunnya mantap, bagus, naik lagi. Bagaimana hatinya riak, ucap sum'ah apa tidak? Tidak, naik, baru terima. Tapi ditengok wuduknya tak betul, apalagi baca-bacaannya, maka dikatakan juga sama sembahyang itu. Apa kata dia? Doya'akallah kama doya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Kenapalah besar fadilat dari hajinya, dari sabilillahnya, sampailah tentang sedekahnya pun. Kenapa sedekah? Orang bersedekah itu dia ingat sama Allah. Allah kasih dia rezeki. Dari sehelai benang pun dia lahir tak bawa apa-apa. Jangan rumah, mobil, properti yang dia miliki, sampai-sampai sehelai benang untuk menutup diri dia pun tak ada. Tapi ketika Allah berikan dia, rasanya Pak, nikmat itu bertambah banyak. Mana contoh? Awak lajang gadis dulu tak punya seperti yang ibu punya sekarang. Sendok awak pun tak ada. Sendok omak punya, gelas omak punya. Habis daya nasi yang kita makan tu pun punya omak dan ayah yang cari. Tak dapat kita cari nak sepiring nasi je saat itu. Tapi setelah menikah dia, Allah beri rezeki, nikmat. Padahal di Muslim bonang pun tak dia punya. Lahir ditolong orang, mati ditolong orang, mandi pun ditolong orang awak. Diberi Allah nikmat, ingat dia sama Allah SWT. Nikmat diberikan ini tentu dari Allah. Maka hari ini jangankan untuk menyuap nasi, rumah pun kita dah punya dah. Padahal ada orang rojo itu jadi dulu. Itu luar biasanya. Ingat dia, maka sedekah dia mengingatkan dia untuk menolong diri dalam Allah. Jadi ada orang, kenapa Pak letakkan dalam sedekah lebih besar dari pahala-pahala yang lain? Pahala haji kata dia, pahala sabilillah, pahala menuntut ilmu, kecuali pahala zikir. Apa sebabnya? Kalau orang solat, itu solat untuk diri dia, pahalanya, kebaikannya kembali sama dia. Kalau orang yang ke haji atau umrah, itu pun pahalanya kembali untuk dia. Kalau orang tahajud di tengah malam sunyi saat orang pulas tidur, dia bangun, bahwa yang dia kerjakan itu untuk kebaikan dia. Kalau dia baca Al-Quran, dia tahu fadilatnya. Fadilat Quran itu banyak. Ada dari baca surah Al-Muluk, menyelamatkan dari siksa kubur. Dibaca pula surat yang penting lainnya, menyelamatkan dia dalam dunia sampai akhirat nanti. Untuk dia juga. Tetapi sedekah bukan hanya untuk dia. Dia dapat
orang lain mendapat. Begitulah Pak, kenapa letakkan nilainya besar, sehingga sedekah itu salah satu harapan orang yang sudah mati kepada orang yang hidup agar mensedekahkan harta yang ponak dia punya itu, setidaknya kita buatlah kenduri. Apa sebab? Saking besarnya balasan Allah bagi orang-orang yang bersedekah, sampai-sampai dah mati pun dia, andai kata bisa hidup, dia hendak bersedekah. Itulah ayat yang selalu kita baca. Laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya ya Allah Engkau undurkan kematian aku ini sebentar saja, mundurkanlah aku ajab ya Allah. Untuk apa? Fa'asaddaqa, agar aku bisa bersedekah. Bukan nak sembahyang, nak puasa. Dalam tafsir jalan lain dijelaskan kenapa bersedekah. Sebab balasannya ditengok di dalam kubur cukup banyak. Kan banyak. Namun pahala zikir lebih dari itu lagi. Sedangkan pahala sedekah itu menolong kita di hadapan Allah nanti luar biasa. Apalagi pahala zikrullah. Tambah semangat awak untuk mengamalkan, termotivasilah untuk beramal, insyaallah.